Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Danda dengan NIM D021506. Di sini saya akan mengerjakan tugas UTS Etika Profesi. Adapun agenda pembahasan yaitu yang pertama eksplorasi literatur etika profesi, yang kedua analisis keputusan etis berbasis riset, yang ketiga penelitian dampak cybercrime, yang keempat sintesis etika dan hukum dalam TI, yang kelima studi literatur profesi luhur dalam TI. Adapun agenda yang pertama yang memuat kasus, buat ringkasan komparatif dari kedua kasus tersebut. Nah, di sini kita disuruh untuk mencari dua kasus dengan fokus pada langkah-langkah penyelesaian masalah yang diambil oleh profesional, masalah yang diambil oleh profesional TI. Nah, seorang profesional TI menemukan bahwa perusahaan tempat mereka bekerja terlihat dalam praktik yang meragukan secara etis seperti penggunaan data, pelanggaran tanpa izin, atau kebijakan privasi yang memadai. Langkah pertama penyelesaian masalah yaitu mengidentifikasi masalah, kemudian pengumpulan masalah, kemudian konsultasi, kemudian pelaporan, dan tindakan lebih lanjut. Jelaskan bagaimana prinsip etika profesi yang disarankan oleh penulis jurnal tersebut diterapkan dalam kasus yang diketahui. Mereka melakukan penelitian lebih lanjut untuk memahami sejauh mana praktik tersebut bertentangan dengan prinsip etika profesi dan hukum yang berlaku. Nah, selanjutnya agenda yang kedua yaitu analisis keputusan etis berbasis riset. Kasus yang pertama adalah analisis studi kasus tersebut dengan mengidentifikasi faktor-faktor etis yang dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Nah, mari kita analisis kedua kasus tersebut dengan mengidentifikasi faktor-faktor etis yang dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan yang dimana kedua kasus ini sudah kita rangkum menjadi satu. Kasus yang pertama yaitu faktor etis yang dipertimbangkan. Yang pertama, kepatuhan terhadap hukum dan regulasi. Profesional TI mempertimbangkan apakah praktik yang dilakukan oleh perusahaan sesuai dengan hukum dan regulasi yang berlaku dalam industri tersebut. Mereka menyadari bahwa melanggar hukum dapat memiliki konsekuensi serius, baik secara legal maupun reputasi. Yang kedua, kerahasiaan dan privasi pelanggaran. Profesional TI memperhatikan perlindungan data pelanggan dan kebijakan privasi. Mereka menyadari bahwa penggunaan data pelanggan tanpa izin atau kebijakan privasi tidak memadai, dapat melanggar kepercayaan pelanggan dan merugikan reputasi perusahaan. Yang ketiga, prinsip etika profesi. Mereka mengacu pada prinsip etika profesi seperti integritas, kejujuran, dan tanggung jawab profesional. Tindakan mereka untuk melaporkan praktik yang meragukan mencerminkan komitmen mereka terhadap nilai-nilai tersebut. Adapun kasus yang kedua yaitu dengan mengacu pada penelitian terkait jelaskan bagaimana prinsip bisnis sebagai profesi luhur biasa mempengaruhi keputusan dalam studi kasus tersebut. Analisis keputusan etis berbasis riset melibatkan pertimbangan yang cermat terhadap implikasi etis dari tindakan yang diambil dalam konteks studi kasus tersebut. Dalam kasus-kasus ini, prinsip bisnis sebagai profesi luhur mempengaruhi keputusan dengan menggarisbawahi tanggung jawab profesional untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai etis tertinggi dalam dunia bisnis.
Jadi penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip ini mengacu integritas, transparansi, kejujuran, dan keberlanjutan. Next, dalam agenda yang ketiga, penelitian dampak cybercrime. Jelaskan temuan dari minimal 3 artikel yang berbeda. Artikel yang pertama yang saya ambil yaitu The Economic Impact of Cybercrime and Cyber Espionage dengan oleh Center for Strategic and International Studies. Temuan utama dari penelitian ini adalah bahwa cybercrime dan cyber espionage memiliki dampak ekonomi yang signifikan di seluruh dunia. Menurut penelitian ini, kerugian global akibat kejahatan cyber diperkirakan mencapai miliaran dolar setiap tahunnya. Penelitian ini juga menyoroti bahwa negara-negara yang menjadi target cybercrime dan cyber espionage tidak hanya mengalami kerugian finansial, tetapi juga kerugian dalam hal inovasi, kehilangan kepercayaan publik, dan penurunan produktivitas. Artikel yang kedua yaitu The Human Cost of Cyber Attacks oleh Penman Institute. Artikel ini meneliti dampak psikologis dan emosional dari serangan siber pada individu dan organisasi. Jadi ini lebih merujuk kepada individu dan organisasi. Kemudian yang ketiga yaitu the ripple effect of cyber attacks impact beyond the target oleh IBM Security. Artikel ini meneliti dampak yang lebih luas dari serangan siber, termasuk dampak pada rantai pasokan, reputasi merek, dan stabilitas pasar. Temuan utama menunjukkan bahwa serangan siber pada suatu entitas dapat memiliki efek domino yang luas, mempengaruhi berbagai organisasi dan individu yang terhubung. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya memahami hubungan antara entitas yang berbeda dalam ekosistem digital dan meningkatkan kerjasama lintas sektor untuk melawan ancaman siber dengan lebih efektif. Next yaitu kasus B. Buatlah penjelasan tentang bagaimana profesi TI dapat berkontribusi terhadap penanganan cybercrime berdasarkan literatur yang telah Anda baca. Berdasarkan literatur yang saya baca, profesi teknologi informasi atau TI memiliki peran krusial dalam penanganan cybercrime. Berikut adalah beberapa cara di mana profesi TI dapat berkontribusi. Yang pertama, pembangunan sistem keamanan. Yang kedua, analisis forensik digital. Yang ketiga, pemantauan dan deteksi dini. Yang keempat, pendidikan dan kesadaran keamanan. Yang kelima, kerjasama dengan pihak eksternal. Nah, adapun agenda yang keempat yaitu sintesis etika dan hukum TI. Nah, di sini saya tidak mencantumkan penjelasannya, namun saya akan menyebutkannya dalam video ini. Kasus yang pertama yaitu analisis dan bandingkan pendekatan hukum dalam dua negara yang berbeda terhadap masalah yang sama. Di sini saya mengambil negara Amerika Serikat dan Eropa. Di AS atau Amerika Serikat, privasi dan perlindungan data diatur oleh berbagai undang-undang seperti HIPAA atau HIPAA untuk informasi kesehatan dan CCPA untuk data konsumen. Prinsip-prinsip bahwa di Amerika Serikat didasarkan pada prinsip pemberian kebebasan kepada individu untuk mengendalikan data pribadi mereka sendiri.
Adapun Baik, saya lanjut. Negara selanjutnya yaitu Eropa. Terdapat Regulasi Umum Perlindungan Data atau GDPR yang memberikan perlindungan yang kuat terhadap data pribadi. GDPR menetapkan aturan ketat terkait pemrosesan, penyimpanan, dan transfer data serta memberikan hak-hak individual yang kuat terhadap privasi data. Selanjutnya kasus B. Dengan merujuk pada artikel tersebut, jelaskan bagaimana Anda sebagai pemimpin TI untuk menangani jika dihadapkan pada situasi serupa. Sebagai seorang pemimpin TI yang bertanggung jawab atas kebijakan dan praktik penggunaan teknologi informasi dalam organisasi, saya akan merespon serupa dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip etika dan hukum yang relevan, yaitu yang pertama, menganalisis komprehensif, yang kedua, konsultasi dengan tim hukum, yang ketiga, peninjauan kebijakan internal, yang keempat, komitmen terhadap kepatuhan, yang kelima, komitmen terhadap etika, yang ketujuh, kolaborasi dengan pihak eksternal, yang keenam, kolaborasi dengan pihak eksternal, dan yang ketujuh, evaluasi risiko dan keputusan strategis. Selanjutnya, agenda yang kelima yaitu studi literatur profesi luhur dalam TI. Yang pertama, identifikasi dan jelaskan 2 studi kasus dari literatur yang mencerminkan konsep tersebut dalam praktik bisnis. Praktik bisnis perusahaan aktif, misalnya perusahaan laptop adalah perusahaan teknologi besar yang memiliki fokus yang kuat pada tanggung jawab sosial perusahaan. Mereka mengakui bahwa sebagai pemimpin dalam industri TI, mereka memiliki tanggung jawab untuk tidak hanya mencari keuntungan finansial, tetapi juga untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Selanjutnya, dampak bisnis. Perusahaan laptop aktif dalam mendukung inisiatif sosial dan lingkungan yang relevan dengan teknologi informasi. Adapun dampak melalui praktek CSR, mereka perusahaan laptop telah membuktikan bahwa bisnis yang sukses dalam mengintegrasikan keuntungan ekonomi dengan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Yang kedua yaitu konsultasi TI dalam proyek pendidikan masyarakat, yaitu yang pertama deskripsi. Seorang konsultan TI yang independen telah terlibat dalam proyek kolaboratif dengan pemerintah setempat dan lembaga pendidikan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan masyarakat di daerah yang terpencil. Praktik bisnis. Konsultan TI ini tidak hanya memberikan layanan konsultasi dalam hal infrastruktur dan implementasi teknologi informasi, tetapi juga berperan sebagai agen perubahan dalam mendukung pembangunan kapasitas lokal dan memberdayakan komunitas. Itu selanjutnya kasus B. Buatlah kesimpulan mengenai bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan untuk menghadapi tantangan pemenang mengambil semua dalam industri TI saat ini. Dalam menghadapi tantangan pemenang mengambil semua dalam industri TI saat ini, prinsip-prinsip etika dan tanggung jawab sosial serta kontribusi positif bagi masyarakat dapat menjadi pedoman yang kuat. Berikut adalah kesimpulan pedoman yang harus dilakukan, yaitu pertama, keseimbangan antara kepentingan bisnis dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, komitmen